Ini ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita lihat dan kita tonton bersama-sama. Sekali lagi tolong sebagai seorang muhibbin ataupun bukan muhibbin, ini kita sebarkan video ini ya, karena ini sangat berbahaya sekali bagi orang yang kurang paham tentang ilmu. Sekali lagi, ini ada seorang habib yang menceritakan tentang pembelajaran ilmu ya, tentang pembelajaran ilmu dari seorang oknum habib yang mana harus kita tanggapi dengan tegas ini. Harus kita tanggapi dengan tegas agar kita paham dengan yang sebenar-benarnya ya. Jadi mohon untuk tidak di-skip video ini. Mari kita simak video berikut ini. Para ulama yang mempunyai ilmu, dari mana mereka mendapatkan ilmunya? Mereka semua mengambil ilmu daripada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mengambil ilmu selain daripada ahli bait Rasul, maka mereka adalah ulama su, ulama yang sesat dan menyesatkan kepada orang-orang yang lainnya. Izin menanggapi, Beb. Semua pendiri mazhab yang empat itu, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, tidak ada satupun dari mereka yang belajar langsung kepada Ahlul Bait. Imam Syafi'i sendiri contohnya, beliau belajar ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi belajar kepada sahabat Abdullah bin Umar. Barulah sahabat Abdullah bin Umar belajarnya dari langsung praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Abdullah bin Umar bukanlah termasuk Ahlul Bait. Jika didasarkan kepada asumsi sampean itu, maka tentu Imam Syafi'i termasuk orang yang sesat dan menyesatkan, termasuk orang-orang yang bermadhab Syafi'i, seluruh kiai yang ada di Nusantara, dan bahkan mungkin antum juga termasuk orang yang sesat karena telah mengikuti Imam Syafi'i yang sesat. Di mana Imam Syafi'i sesat? Karena tidak berguru dan mengambil ilmu kepada Ahlul Bait. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk hanya mengambil ilmu dari Ahlul Bait, tidak ada. Malah yang ada itu adalah pesan Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka pegang teguhlah sunnahku, ikutilah sunnahku, dan tidak hanya cukup sunnahku, tetapi sunnah khulafa'ur rasyidin, orang-orang yang datang, sahabat-sahabat yang datang sesudah aku, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Padahal sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman ini tidaklah termasuk Ahlul Bait, tapi Rasulullah perintahkan kita untuk mengikuti beliau-beliau itu. Hadirin rahimakumullah, ini adalah ancaman, dan kita janganlah sesuka hati kita mengikutkan atau mendengar pengajaran daripada guru-guru yang tidak bersanad langsung kepada Ahlul Bait Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka tidak dapat diterima amal ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka, semuanya tidak berguna bagi kita yang mendengarnya. Hati-hati. Beb, Islam di Indonesia ini menjadi besar, menjadi mayoritas adalah karena jasa para kiai kampung. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka terdiri dari petani, pedagang, peternak, buruh, dan mereka tidak pernah mendapatkan apa-apa. Bahkan mereka jarang dihargai. Seharusnya antum sebagai pendakwah berterima kasih pada kiai-kiai kampung ini, bukan malah menvonis bahwa apa yang telah diajarkan oleh mereka tidak ada gunanya. Bukan seperti itu. Itu pun kalau antum memang benar-benar berdakwah, berjuang, berjihad demi tegaknya, demi tersebarnya agama. Jangan malah menvonis dan tidak menghargai mereka. Jasa mereka sungguh amatlah besar. Ini adalah ancaman dari Rasul SAW, dan Rasulullah SAW bukan berbicara dari hatinya, tidak. Al-Quran sendiri telah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah Nabi Muhammad itu berbicara daripada hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Bisa kita katakan bahwa ini adalah ucapan dari Allah
kepada kita semua agar memperhatikan Ahlul Bait Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berkata-kata hanya dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah wahyu, itu kami yakin karena Allah sendiri yang mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pertanyaan kami sekarang, kapan Nabi Muhammad mengatakan bahwa ilmu yang tidak didapat dari seseorang yang bersanad langsung kepada Nabi itu ditolak? Itu kapan? Tolong itu dijelaskan supaya kami tidak menganggap itu hanyalah asumsi antum secara pribadi. Tidak ada gunanya kalian bersembahyang, tidak ada gunanya kalian berpuasa, tidak ada gunanya kalian mengeluarkan zakat apabila di hati kalian ada kebencian sedikit kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak daripada segala amalan-amalan kalian. Tenang saja, Beb. Kami mencintai Ahlul Bait. Kami tidak pernah benci kepada Ahlul Bait meskipun hanya seujung kuku ataupun seujung rambut. Tetapi jangan lupa yang dimaksud Ahlul Bait di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis-hadis sahih. Ahlul Bait Rasulullah adalah istri-istri Nabi dan Ahlul Kisah yang 5. Mereka itu adalah Rasulullah sendiri, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Yang lain bukan. Yang lain bukan. Kami mencintai mereka. Kami tidak pernah benci kepada mereka. Bahkan sejak balita kita sudah diajarkan dalam kitab Ad-Dibai, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fatakiri. Ahlu Bait Rasulullah adalah orang-orang yang suci. Mereka adalah para pelindung bumi. Maka ingatlah kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Nah, jelas ya teman-teman, itulah video yang bisa kami tampilkan, seorang Habib yang menceritakan hal tentang bahwasannya ulama atau kiai pribumi yang belajar tidak kepada Rasulullah itu tidak boleh diikuti. Namun di video ini kita sama-sama melihat dan sama-sama kita mendengarkan pembahasan tentang bahwasannya siapakah duriya Rasulullah SAW yang sebenar-benarnya. Jadi mohon untuk tidak terkecoh dengan apa yang telah disampaikan oleh oknum Habib tersebut. Nah, kali ini ada reaksi tegas yang disampaikan oleh kreator yang memberikan tanggapan tentang apa yang telah disampaikan oleh Habib tersebut. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Apa iya perkataan yang seperti ini mau didiamkan? Ya, tanpa dikritiki, tanpa dikomentari, tanpa ditanggapi. Jadi pertama yang akan saya sampaikan ya, rasa terima kasih saya terhadap Ustadz yang mau tampil ya untuk memberikan sebuah tanggapan yang luar biasa. Itu cukup mengedukasi ya, mencerdaskan sekali ya. Jadi sayang sekali ya, apalagi jika muhibin ini diam atau bahkan membenarkan perkataan ini. Sayang saudaraku ya, sayang sekali. Jadi dalam hal ini, ketika ada ustadz yang mengangkat, membahas, memberikan tanggapan, itu bukan berbicara tentang kebencian, bukan. Ini untuk meluruskan ya. Ini ya khawatir ada muhibin yang tidak tidak sepakat ya terhadap pernyataan ustadz tersebut. Namun saya kira bakal banyak yang sepakat ya terkait bagaimana komentarnya ya ustadz tersebut terhadap ya Habib itu tua itu ya. Kita bisa lihat ya Habib yang ya di dalam video tersebut itu Habib atau bukan, itu ada namanya itu ya. Luar biasa, ngeri itu, ngeri. Ini kita fokus terhadap pernyataannya. Apa ya para muhibin ini mau mengikuti ungkapan narasi yang model seperti itu? Ada di mana itu? Perintah siapa itu? Anjuran siapa itu? Pernyataan yang ya mengerikan kayak gitu. Perintah siapa? Ada tidak dari ulama yang memerintahkan? Ya, ada tidak untuk belajar terhadap ya seperti itulah teman-teman ya, seperti yang sudah kita lihat. Siapa sih ya yang mau diam ya ketika memiliki ilmu, tidak mau angkat suara lihat pernyataan yang seperti ini? Ayo bersuara, luruskan ya perkataan-perkataan yang seperti ini ya. Mari ya kita bergerak untuk mencerdaskan ya teman-teman kita yang masih belum memahami
Ini manfaatnya cukup luar biasa jika Anda angkat suara memberikan sebuah tanggapan. Jadi untuk saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dalam hal ini, yang memang perlu untuk kita ketahui ya, adalah sebuah hal ya, mana yang tepat, mana yang tidak tepat seperti itu. Itu perlu ya untuk Anda ketahui. Jadi ketika mendengarkan ungkapan yang seperti ini lalu disampaikan oleh Habib, yang mungkin kemarin Anda percaya begini ya, lalu Anda langsung mempercayai. Saya rasa ya, yang lebih bagus adalah cross check apakah perkataannya tepat sasaran, artinya ada referensinya atau bagaimana ya. Jadi penting ya mengetahui mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Dan saya akan sampaikan sekali lagi ya, rasa terima kasih saya terhadap Ustadz tersebut. Ustadz yang mau memberikan sebuah tanggapan yang cukup luar biasa ya, mencerdaskan, dan semoga beliau diberikan kesehatan. Semoga juga menyimak video ini ya, edukasi saya ya terhadap persoalan ini ya, pembahasan ini. Ya, itu ya, luar biasa dari pemaparan yang telah kita dengarkan bersama dari Ustadz tersebut. Jadi kalau Anda masih belum jelas ya terkait bagaimana pernyataan Habib tersebut, silakan disimak sekali lagi. Ini luar biasa viral ya. Coba ya, mungkin ini perlu untuk diputarkan sekali lagi. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah ancaman. Dan kita janganlah sesuka hati kita mengikutkan atau mendengar pengajaran daripada guru-guru yang tidak bersanad langsung kepada ahli bait Rasulullah sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka tidak dapat diterima amal ibadah mereka, ucapan-ucapan mereka, semuanya tidak berguna bagi kita yang mendengarnya. Hati-hati. Sekarang kan teman-teman ya, sudah dibongkar semua habis-habisan oleh Kiai Imad. Sudah ketemu Anda bukan durian Nabi ya. Alhamdulillah, Kiai Imad sudah membuka semua bahwa mereka ini bukan durian Nabi. Kita patut ya mensyukuri semuanya ya. Untuk para mukhibin, segeralah sadar ya. Jadi sekarang ini ya ketika mau mengaku sebagai durian Nabi ya, harus ada bukti data seperti itu. Kalau nggak ada data yang dapat membuktikan ya diam saja, jangan ngaku-ngaku durian Nabi. Oke, sahabat pencinta channel Tasbih, dimanapun kalian berada, telah kita simak dan kita dengarkan bersama-sama bahwasannya duriya Rasulullah Muhammad SAW itu yang mana dan yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita terkecoh dengan penampilan seseorang yang memakai jubah dan memakai imamah, yang notabene telah menjerumuskan kita ke dalam kesesatan sejarah Islam yang sebenar-benarnya. Permasalahan nasab yang sampai saat ini telah dibongkar semuanya oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ini patut kita dukung dan kita berikan dukungan yang sangat baik terhadap Kiai Haji Imaduddin. Karena seorang yang mengaku sebagai duriya Rasul tapi tidak mampu menunjukkan bukti data-data yang valid. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman. Nah, bagaimanakah pendapat Anda tentang apa yang kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama di dalam video ini? Jangan lupa tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.